Penjelasan jubir soal Luhut Panjaitan masuk Pandora Papers, akui pernah jabat Direktur Utama Petro Capital SA. Ada pejabat Indonesia yang disebut-sebut masuk dalam laporan Pandora Papers. Satu di antaranya yang disebut-sebut itu adalah Luhut Binsar Panjaitan yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves. Pandora Papers merupakan laporan yang membocorkan sekitar 12 juta file berupa dokumen, foto, dan email yang mengungkap harta tersembunyi, penggelapan pajak, serta kasus pencucian uang yang melibatkan orang terkaya dan berkuasa di dunia. Laporan tersebut adalah hasil temuan lebih dari 600 jurnalis yang berasal di 117 negara. Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Dodi Mahardi, angkat bicara soal nama Luhut Binsar Panjaitan yang disebut-sebut masuk dalam laporan Pandora Papers. Luhut Panjaitan disebut sempat menjabat di salah satu perusahaan cangkang, Shell Company, yang terdaftar di Republik Panama. Jody membenarkan bahwa Luhut sempat menjabat sebagai Direktur Utama atau Ketua Perusahaan pada Petro Capital SA pada tahun 2007 hingga 2010. Petro Capital SA sendiri merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Panama. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2006 oleh Edgardo E. Dea dan Fernando Aguil. Petro Capital memiliki modal disetor senilai 5 juta dolar Amerika Serikat yang salah satu bidang usahanya adalah minyak dan gas bumi. Jody mengatakan Petro Capital SA semula akan digunakan untuk pengembangan bisnis di luar negeri, terutama di wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya terdapat berbagai macam kendala terkait lokasi geografis, budaya, dan kepastian investasi. Sehingga Luhut B. Panjaitan memutuskan untuk mengundurkan diri dari Petro Capital dan fokus pada bisnis yang ada di Indonesia. Demikian ujar Jody. Selama Luhut menjabat di Petro Capital hingga mengundurkan diri pada tahun 2010, kata Jody, Petro Capital SA belum berhasil mendapatkan proyek investasi yang layak. Selain itu juga tidak ada kerjasama dengan perusahaan minyak dan gas negara, dan tidak pernah ada perubahan nama dari Petro Capital menjadi Pertamina Petro Capital SA. Adapun Pandora Papers diungkap oleh Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional atau ICIJ. Dokumen Pandora Papers berisi data terkait kekayaan rahasia para elit kaya di lebih dari 200 negara dan wilayah di dunia. Para elit yang terdiri atas orang terkaya di dunia hingga pejabat publik dan politisi ini memanfaatkan negara-negara yang menjadi surga pajak atau tax haven dan menggunakan perusahaan offshore untuk membeli properti dan menyembunyikan aset kekayaan mereka. Hal itu digunakan untuk menghindari kewajiban membayar pajak hingga hal lain yang mungkin lebih buruk. Nama Luhut Binsar Panjaitan di Pandora dan Panama Papers. Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan muncul dalam dokumen Pandora Papers. Pandora Papers merupakan laporan yang membocorkan sekitar 12 juta file berupa dokumen, foto, dan email yang mengungkap harta tersembunyi, penggelapan pajak, serta kasus pencucian uang yang melibatkan orang terkaya dan berkuasa di dunia. Laporan tersebut adalah hasil temuan lebih dari 600 jurnalis yang berasal dari 117 negara. Dokumen Pandora Papers berisi data terkait kekayaan rahasia para elit kaya di lebih dari 200 negara dan wilayah di dunia. Para elit yang terdiri atas orang terkaya di dunia hingga pejabat publik dan politisi ini memanfaatkan negara-negara yang menjadi surga pajak atau tax haven dan menggunakan perusahaan offshore untuk membeli properti dan menyembunyikan aset kekayaan mereka. Hal itu digunakan untuk menghindari kewajiban membayar pajak hingga hal lain yang mungkin lebih buruk. Dalam dokumen itu, Luhut disebut sempat menjabat di salah satu perusahaan cangkang atau Shell Company yang terdaftar di Republik Panama. Sementara itu, juru bicara Menko Marves Dodi Mahardi membenarkan bahwa Luhut sempat menjabat sebagai Direktur Utama atau Ketua Perusahaan pada Petro Capital SA pada tahun 2007 hingga 2010. Petro Capital SA sendiri merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Panama. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2006 oleh Edgardo E. Dea dan Fernando Aguil. Petro Capital memiliki modal disetor senilai 5 juta dolar Amerika Serikat yang salah satu bidang usahanya adalah minyak dan gas bumi. Jody mengatakan Petro Capital SA semula akan digunakan untuk pengembangan bisnis di luar negeri, terutama di wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan.
Namun dalam perjalanannya, terdapat berbagai macam kendala terkait dengan lokasi geografis, budaya, dan kepastian investasi. Sehingga Bapak Luhut B. Panjaitan memutuskan untuk mengundurkan diri dari Petro Capital dan fokus pada bisnis yang ada di Indonesia. Demikian ujar Jody. Selama Luhut menjabat di Petro Capital hingga mengundurkan diri pada tahun 2010, kata Jody, Petro Capital SA belum berhasil mendapatkan proyek investasi yang layak. Selain itu juga tidak ada kerjasama dengan perusahaan minyak dan gas negara dan tidak pernah ada perubahan nama dari Petro Capital menjadi Pertamina Petro Capital SA. Sebelumnya pada 2016, nama Luhut juga pernah muncul di dokumen Panama Papers. Berdasarkan investigasi majalah Tempo, nama Luhut tercantum dalam Panama Papers, dokumen firma hukum asal Panama Mossack Fonseca yang melayani jasa pembuatan perusahaan offshore atau cangkang. Dokumen berisi nama-nama perusahaan cangkang di negara suaka pajak itu bocor dan diinvestigasi oleh lebih dari 100 media di dunia, termasuk Tempo dari Indonesia, di bawah koordinasi International Consortium of Investigative Journalists. Luhut, berdasarkan investigasi majalah Tempo, tercatat sebagai direktur Mayfair International Ltd yang terdaftar di Seychelles. Saham Mayfair dilaporkan dimiliki oleh PT Buana Inti Energi dan PT Persada Inti Energi. PT Buana memegang 40.000 lembar saham Mayfair, sedangkan PT Persada mengantongi 10.000 lembar saham Mayfair. Tiap lembar saham bernilai $1 Amerika Serikat. PT Buana Inti Energi adalah salah satu anak perusahaan PT Toba Sejahtera yang didirikan pada 2004 oleh Luhut. Perusahaan ini memiliki 4 bisnis inti, yakni batubara, minyak gas, pembangkit listrik, dan agriculture. Namun Luhut yang kala itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam membantah laporan tersebut. Menurut Luhut, pemberitaan majalah Tempo berdasarkan kurun waktu ketika ia tidak menjadi pejabat publik atau tidak menjadi menteri. Luhut pun mengaku sejak 31 Desember 2014 telah melepas semua jabatan di perusahaan yang namanya disebut dalam laporan itu. Selain itu, kata Luhut, semua kekayaan yang dimiliki telah dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara secara transparan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkait laporan bahwa dirinya memimpin salah satu perusahaan cangkang Mayfair International Ltd di luar negeri, Luhut mengaku tidak pernah mendengar nama perusahaan tersebut. Dia mengatakan baru mengetahui soal perusahaan yang berdiri pada tahun 2006 itu. Kenyataannya pada tahun 2006, dirinya mengaku belum memiliki uang. Jadi untuk apa ia mendirikan perusahaan cangkang seperti itu? Demikian ujar Luhut. Namun Luhut tidak menampik kabar bahwa ia memiliki perusahaan Toba Bara Sejahtera termasuk anak perusahaannya. Dari tahun 2010 sampai 2015, Luhut menyebutkan sudah lebih dari $300 juta pajak dan royalti yang sudah dibayarkan ke kas negara. Dia tidak memiliki kaitan dengan perusahaan Mayfair, termasuk Buana Inti Energi. Lebih lanjut, Luhut juga mengatakan bahwa dirinya bukan pemilik dari perusahaan Persada Inti Energi. Luhut juga tidak lagi menjalin komunikasi dengan bekas anak buahnya bernama Elizabeth yang disebut sebagai pemegang saham